Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Al-Faza Widya Putra dengan NIM 14.124.0310. Kali ini saya akan mempresentasikan eh, jawaban ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Manajerial kelas EML. Di mana kelas ini diampu oleh Bapak Hafid Rifki Adiatna selaku pengampu dosen. Nah, jadi langsung saja saya akan mempresentasikan jawaban saya dari soal ujian tengah semester ekonomi manajerial. Untuk soal yang pertama. Soal pertama, diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah QD sama dengan 500 kurangi 3 PX dikurangi 2 PY dikurangi 0,05 M ditambah 4A. Di mana Q adalah jumlah barang yang diminta dalam ribuan unit, PX adalah harga barang X dalam ribuan rupiah, PY adalah harga barang Y dalam ribuan rupiah, M adalah pendapatan konsumen dalam jutaan rupiah, dan AX adalah biaya iklan barang X dalam juta rupiah. Di sini misalkan barang X dijual seharga Rp235.000 per unit, barang Y dijual seharga Rp275.000 per unit. Dan juga perusahaan menggunakan Rp500 juta untuk iklan dan pendapatan konsumen adalah Rp40 juta. Di sini tentukan A. Berapa banyak barang X yang dibeli konsumen. B. Apakah barang X dan Y merupakan substitusi atau komplementer. C. Apakah barang X termasuk barang normal atau inferior. Nah, di sini diketahui dari soal tadi persamaannya yaitu QD sama dengan 500 dikurangi 3PX dikurangi 2PY dikurangi 0,05 M ditambah 4A, di mana PX sama dengan 235.000 per unit kita sederhanakan menjadi 235 dalam ribuan rupiah. Kemudian Y atau PY 275.000 per unit kita sederhanakan menjadi 275. Kemudian M 40 juta rupiah kita sederhanakan menjadi 40 dalam juta rupiah. Kemudian yang 500 juta rupiah untuk dana iklan kita sederhanakan juga menjadi 500 dalam juta rupiah. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk poin A tadi berapa banyak barang X yang dibeli konsumen? QD sama dengan 500 dikurangi 3 PX dikurangi 2 PY dikurangi 0,05 M ditambah 4A sesuai dengan persamaan tadi ya teman-teman. Kemudian QD sama dengan 500 dikurangi 3 dikali 235 yang merupakan harga dari PX tadi yang sudah kita sederhanakan, dikurangi 2 dikali 275 yaitu harga dari PY, kemudian kita kurangi 0,05 dikali 40 yang merupakan pendapatan konsumen, kemudian kita tambah 4 dikali 500 yang merupakan sederhana dari 500 juta untuk dana iklan. Nah, QD sama dengan 500 dikurangi 705 dikurangi 550 dikurangi 2 ditambah 200 yang menghasilkan QD sama dengan 1243. Nah, tapi kan tadi dalam ribuan unit ya teman-teman. Karena QD dalam ribuan unit, maka jumlah barang X yang dibeli kita kalikan 1000 unit, yaitu menjadi 1.243.000 unit. Jadi jumlah barang X yang dikonsumen adalah 1.243.000 unit. Langsung ke poin B. Nah, jadi kan yang B itu ditanyakan barang X dan Y ini barang apa sih, substitusi atau komplementer. Nah, menurut saya di sini adalah barang komplementer. Karena apa? Karena menurut ada cara ya, kemarin waktu pertemuan dua oleh Pak Abid dipaparkan bahwa kita dapat menganalisis dari persamaannya. Nah, di sini ada dua perbandingan persamaan. Di sini yang pertama kita amati di bagian antara PX dan PY di tanda operasinya ya teman-teman. Sini ada plus sama minus. Nah, gimana tuh analisisnya? Jadi kalau tandanya plus itu artinya substitusi. Nah, jika tandanya itu minus maka itu merupakan barang komplementer. Nah, kita amati tadi persamaannya itu plus atau minus teman-teman. Nah, ternyata di persamaan tadi itu minus, yang berarti barang tersebut merupakan barang komplementer.
komplementer. Jadi barang X dan Y di sini adalah barang komplementer. Kita lanjut. Nah, untuk poin C, barang X dan Y tadi kan ditanyakan inferior atau barang normal. Nah, di sini saya menjawab barang inferior. Caranya sama seperti sebelumnya, kita amati dari persamaannya. Di sini ada perbandingan dua persamaan. Nah, yang kita amati di sini kalau tadi kan kita mengamati di antara PX dan PY ya, teman-teman. Nah, kita sekarang mengamati di antara PY dan M. Nah, di sini kita amati di sini operasinya minus, di sini plus, di sini minus. Kita lihat analisisnya. Jadi kalau misalnya itu plus, maka itu merupakan barang normal. Namun jika itu tandanya minus, itu merupakan barang inferior. Nah, kita lihat nih di persamaan tadi. Oh, ternyata antara 2 PY dan 0,5 tadi ternyata minus. Yang berarti barang X dan Y di sini adalah barang inferior. Gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut nomor 2. Nomor 2 di sini saya diposisikan akan berencana berbisnis kopi siap minum yang dipasarkan melalui gerobak nomaden. Saat melakukan riset pasar dengan harga Rp25.000, ada penjualan 200 gelas per hari. Nah, setelah harga diturunkan menjadi Rp20.000, penjualan itu naik sebesar 50 porsi per hari. Nah, di sini kita ditanyakan disuruh untuk yang pertama poin A yaitu menghitung elastisitas harga permintaan atau ED, elasticity demand of demand. Terus kita yang poin B disuruh untuk menjelaskan apakah permintaan elastis, inelastis atau unitary. Kemudian C bagaimana dampak perubahan harga terhadap pendapatan total usaha. Nah, langsung saja. Yang di sini diketahui P1 itu sama dengan Rp25.000 harga pertama tadi ya, teman-teman. Nah, di harga pertama tadi itu kita menghasilkan 200 gelas per hari. Itu kita catat sebagai Q1 atau kuantiti 1. Nah, untuk price 2 atau P2 itu kita 20.000 karena di harganya diturunkan ya, teman-teman. Itu merupakan harga kedua. Nah, di harga kedua tadi kita menghasilkan 250 gelas. Kenapa 215? 250 gelas itu dari mana sih? Jadi 250 gelas ini kan tadi kan di soal 20.000. Ketika harga kita turunkan 20.000, maka pendapat penjualan naik menjadi 50 gelas per hari ya. Nah, kita tambahkan nih yang awalnya 200 gelas per hari, setelah harga diturunkan menjadi 20.000 kan naik 50. Nah, kita tambahkan 200, kita tambahkan 50, maka pendapatan di harga 20.000 menjadi 250 gelas per hari. Nah, 250 ini kita catatkan sebagai kuantiti 2 atau Q2. Nah, langsung saja kita menghitung elastisitas harga permintaan atau elasticity of demand. Sini kita pertama-tama menghitung perubahan patogalitas persentasenya ya, teman-teman. Nah, di sini rumusnya Q1 dikurangi Q2 dibagi Q1 ditambah Q2 dibagi 2 per teman, paham ya, teman? Per. Jadi Q1 dikurangi Q2 per Q1 ditambah Q2 bagi 2 bagi 2. Nah, untuk Q1 tambah Q2 nanti di dalam kurung ya, teman-teman. Kemudian setelah itu kita kali 100%. Nah, dari hasil Q1 kurangi Q2 tadi, Q1 itu 200 gelas ya, teman-teman. Kita dikurangi 250, jadi 200 kurangi 250 menjadi negatif 50. Kemudian per 225 ini diperoleh dari Q1 ditambah Q2 di sini yaitu 200 ditambah 250, kemudian menghasilkan 450, kemudian dibagi 2 yang menjadi 225. Nah, di sini negatif 50 per 225 dikali 100%. Nah, di sini menghasilkan negatif 0,222%. Nah, kemudian untuk persentase perubahan pada harga itu P1 dikurangi P2 per P1 ditambah P2 dibagi 2 dikali 100%. Nah, di sini P1 dikurangi P2 itu menghasilkan 5.000. Nah, 5.000 ini kita peroleh dari 25.000 dikurangi 20.000. Menghasilkan 5.000 rupiah. Kemudian 22.500 atau di sini rumusnya P1 tambah P2 dibagi 2 itu dihasilkan dari
P1 tambah P2 yaitu 20 tambah 20.000 ditambah 25.000 menghasilkan 45.000, kita bagi 2 yaitu menghasilkan 22.500. Kemudian kita kali 100, jadi 5.000 per 2.000, 5.000 per 22.500 kita kalikan 100%. Di sini menghasilkan persentase yaitu 0,222%. Nah, selanjutnya apa tuh? Nah, kita hitung langsung ke rumus ED atau elasticity of demand. Sini persentase perubahan kuantitas per persentase perubahan harga. Nah, kita masukkan angka tadi ya. Nah, persentase perubahan kuantitas negatif 0,222 per persentase perubahan harga 0,222 positif. Nah, hasilnya adalah elasticity of demand atau elastisitas permintaan di sini yaitu menghasilkan negatif 1. Karena di sini nilainya absolut, maka kita jadikan plus. Jadi hasilnya sama dengan 1. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. B, karena ditanyakan itu bersifat apa ya teman-teman? Unitary, elastis atau inelastis. Nah, karena ED sama dengan 1, maka sifatnya yaitu unitary elastis. Nah, kita analisis yang C, jangka perubahan harga di sini sebelum kenaikan harga yaitu 25.000 dikali 200 itu menghasilkan 5 juta, kemudian 200 dikali 250 yaitu menghasilkan 5 juta. Jadi sebelum kenaikan harga, sebelum penurunan harga dan sesudah penurunan harga dan peningkatan paritas itu ternyata pendapatannya sama teman-teman. Nah, kok bisa sama? Karena hasilnya sama karena bersifat unitary ya teman-teman, kan di sini kan ED sama dengan 1. Jadi hasilnya sama, tetap sama pun dampaknya. Kita langsung ke soal nomor 3. Di sini saya diasumsikan sebagai seorang konsultan bisnis yang berpengalaman. Nah, sekali konsultasi bisnis dengan Anda, klien 40 juta rupiah per jam suatu hari. Nah, di sini ada klien yang meminta pendapat saya sebagai konsultan bisnis tentang rencana ekspansi usahanya. Nah, di sini diketahui nih, data singkat kliennya itu apa saja. Di sini ada usaha sebelumnya itu ternyata klien memproduksi mebel yang telah berjalan selama 15 tahun. Kemudian ada rata-rata revenue per tahun 132 miliar rupiah. Kemudian ada EBITDA ini adalah pendapatan, rasio perolehan profit atau pendapatan terhadap operasional. Jadi masih berasio 45% ya, masih tinggi ya teman-teman, 45%. Masih hitung profit. Kemudian net profit margin di sini 10%. Ada prediksi net profit margin turun 7% tahun ini dan tahun depan. Kemudian ada aset kas dan setara kas perusahaan yang sebesar 50 miliar rupiah. Nah, klien ini juga memiliki beberapa alternatif strategis dan data. Yang pertama, melikuidasi perusahaannya. Yang kedua, meningkatkan jumlah anggota tim pemasaran untuk meningkatkan revenue sebesar 20% per tahun. Kemudian memberi perusahaan mebel milik kompetitor seharga 40 miliar rupiah dengan prediksi payback period 15 tahun. Kemudian menginvestasikan semua kas dan setara kasnya untuk membangun bisnis baru di luar bidang mebel atau kita sebut diversifikasi. Kemudian suku bunga pinjaman bank 5% per tahun dan instrumen aplikasi menawarkan upah 9% per tahun. Nah, di sini kita diminta untuk membuat analisis dari apa yang sudah dipaparkan tadi di soal, dan kita disuruh menganalisis dan juga memberikan saran kepada klien tersebut. Dan kita diasumsikan sebagai konsultan bisnis ya. Kemudian lengkapi analisis kita dengan framework populer yang ada dalam ilmu manajemen sesuai kebutuhan analisis. Contoh seperti framework Five Force Porter, Diamond Foster, Pastel, SWOT, EM Matrix, Generic Strategy, dan lainnya. Buatkan juga perhitungan bisnis dari saran yang Anda berikan. Oke, kita langsung saja ke jawabannya. Ya, pertama-tama diketahui dulu ya, pasti di sini diketahui tadi kan pernah usaha produksi mebel ya berjalan 15 tahun dari kliennya, kemudian memiliki pendapatan rata-rata atau average revenue itu per tahun 132 miliar. Kemudian EBITDA atau rasio pendapatan terhadap operasional 45%. Kemudian net profit margin di sini 10%. Net profit margin tahun depan yang tadi prediksi itu ya turun, yaitu sebesar 7%. Kemudian aset kas dan setara kas sebesar 50 miliar.
Langsung saja. Ini terdapat alternatif strategi ya, kalian yang ada di sel tadi. Yang pertama, likuidasi perusahaan. Meningkatkan tim pemasaran untuk meningkatkan revenue 20% per tahun. Membeli kompetitor seharga 40 miliar rupiah dengan prediksi payback period 50 tahun, 15 tahun. Kemudian menginvestasikan semua cash untuk bisnis baru di luar mebel. Nah, langsung. Tadi kita sudah mengetahui strateginya, teman-teman. Selanjutnya kita menganalisis. Saya di sini menganalisis menggunakan framework SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Nah, mulai dari strength-nya dulu, itu saya menganalisis dari strength itu terdapat pengalaman panjang 15 tahun di pasar mebel sesuai di soal tadi, kemudian memiliki average revenue atau revenue yang tinggi yaitu sebesar 132 miliar tadi, kemudian EBITDA atau rasio pendapatan atau profit terhadap operasional perusahaan yang kuat yaitu sebesar 45%, kemudian posisi cash yang sangat kuat itu tadi sebesar 50 miliar. Nah, di weakness ini terdapat penurunan net profit margin yang signifikan dari 10% menjadi 7%. Ya, ini turun sebesar 3% ya, teman-teman. Nah, ini tuh menunjukkan beberapa masalah yang menurut saya ini terdapat di biaya operasional, mungkin di pajak, atau mungkin di suku bunga dari perusahaan. Karena kan tadi juga ada hutang ya, teman-teman, suku bunga pinjaman bank. Kemudian keterbatasan ide untuk investasi di luar bidang mebel. Ini kan ada keinginan untuk diversifikasi bisnis ya. Karena dia sudah berkemalan panjang di pasar mebel, yang itu tadi halangannya itu memiliki keterbatasan ide. Kemudian di sini opportunity itu suku bunga pinjaman terendah 5%. Nah, ini dapat dijadikan kesempatan ya, karena kan izinnya juga nggak banyak. Jadi bisa untuk digunakan untuk hal lain juga dari potensi apa kesempatan tersebut yang memungkinkan ekspansi dengan utang murah. Ini kan bunganya murah ya, teman-teman, 5%. Jadi kita juga mungkin ekspansinya misalnya menguntungkan, jadi balik modalnya cepat dan kita bisa membayar utang dengan cepat juga. Kemudian opsi instrumen obligasi menawarkan return 9%. Nah, itu lumayan ya, teman-teman. 9% itu dapat menjadi alternatif investasi cash daripada cash idle atau uangnya itu didiamkan saja. Kemudian peluang meningkatkan revenue melalui pemasaran. Tadi kan juga ada ya alternatif strategi, teman-teman, yang meningkatkan 20% revenue. Nah, untuk trade-nya atau tantangan ancamannya di sini persaingan ketat di industri mebel yang tandai dengan penurunan net profit margin yang tadi turun sebesar 3%, teman-teman. Kemudian resiko payback period yang terlalu lama 15 tahun jika mengakuisisi kompetitor. Kemudian resiko kegagalan dalam bisnis baru dalam strategi 4 tadi. Nah, dari hasil SVOT tadi, kita mengevaluasi alternatif strategi yang terdapat di soal tadi. Yang pertama, melikuidasi perusahaan. Jadi di sini analisis menurut saya di sini dari analisis SVOT yang telah dilakukan tadi, untuk keputusan melikuidasi ke perusahaan ini kurang tepat ya, karena menurut saya terkesan gegabah atau tergesa-gesa atau bisa dibilang putus asa lah dalam menjalankan bisnis, karena ya bisa dilihat tadi ternyata indeksnya masih menuju ke arah yang positif, perusahaannya masih bisa dibilang baik dan masih menguntungkan. Jadi menurut saya untuk melikuidasi perusahaan ini kurang tepat ya. Toh juga tadi ada EBITDA perusahaan atau rasio pendapatan profit terhadap operasional perusahaan ini kan masih 45%. Jadi ya kekuatan perusahaan ini masih mumpuni ya, teman-teman. Kemudian alternatif strategi yang kedua, meningkatkan tim pemasaran. Di sini menurut saya ini adalah strategi alternatif yang sangat sangat masuk akal menurut saya, karena di sini potensinya sangat baik karena tadi dapat meningkatkan 20% revenue ya dari pemasaran produknya. Nah, strategi ini tuh dapat mengatasi penurunan net profit margin. Karena tadi kan net profit marginnya turun dari 10% menjadi 7% ya. Nah, ini mungkin dengan meningkatkan tim pemasaran ini dapat mengatasi hal tersebut. Kemudian alternatif ketiga yaitu mengakuisisi kompetitor.
Nah, untuk alternatif strategi ini itu kurang tepat untuk dilakukan karena harganya, mengingat harganya tadi yang mengakuisisi itu menelan biaya 40 miliar rupiah dan kas internal sendiri kan juga sebesar 50 miliar rupiah. Jadi ya hanya sisa 10 miliar rupiah ya untuk sebuah perusahaan mebel yang sudah lama dan memiliki average revenue sebesar itu. Menurut saya ini cukup berbahaya untuk dilakukan karena dengan uang 10 miliar takutnya ya nanti perusahaan tidak mampu untuk menutup biaya operasional yang ada. Apalagi ini perusahaannya mengakuisisi kompetitor di mana itu kan kebutuhan operasional, biaya operasional itu kan membengkak. Jadi menurut saya ini kurang tepat dan bisa dibilang cukup mengerikan dari sisi finansial. Apalagi di sini ditambah dengan faktor payback periodnya itu ternyata selama 15 tahun. Ini bisa mengindikasikan return on investment atau ROI-nya ini sangat rendah. Jadi kurang menguntungkan menurut saya. Gak ngeri lah untuk keputusan alternatif 3 ini. Nah, kemudian kita lanjut alternatif 4, investasi di bisnis baru di luar mebel. Di sini analisisnya menurut saya strategi yang keempat ini terlalu beresiko ya, karena perusahaan ini kan latar belakangnya mebel dan dia sudah berkecimpung di dunia produksi mebel selama 15 tahun ya. Nah, kalau misalnya perusahaan ini ingin diversifikasi bisnis ya, mungkin dia memerlukan biaya yang lebih banyak, biaya yang ekstra, kemudian dibutuhkan penelitian risetnya. Itu juga kan membutuhkan biaya ya, teman-teman. Jadi, selain itu juga kan perusahaan juga perlu menambah wawasan tentang apa sih yang ingin diversifikasi bisnisnya itu mau terjun ke segmen apa dulu produknya. Apa kan kita harus belajar juga dari situ. Jadi, menurut saya ini eh, kurang tepat untuk dilakukan karena untuk jangka pendek ini kurang tepat, tapi kalau misalnya untuk jangka panjang dan kondisi perusahaan memiliki dana yang lebih banyak dan mumpuni, mungkin ini bisa dilakukan. Nah, dari keempat strategi alternatif tadi, saya memilih peningkatan jumlah tim pemasaran dan investasi instrumen obligasi. Nah, kenapa? Karena saya peningkatan jumlah tim pemasaran ini kan tadi berdampak pada peningkatan revenue ya. Kemudian tadi juga investasi instrumen obligasi kan tadi disebutkan ada instrumen obligasi yang menawarkan voucher sebesar 9%. Nah, itu kan cukup menguntungkan ya teman-teman. Kita investasi mendapatkan return sebesar 9%. Jadi di sini saya memilih untuk mengutamakan penghasilan revenue ya teman-teman. Agar perusahaan ini tidak kehilangan net profit tadi kan menurun 3%. Nah, untuk analisis perhitungan bisnisnya di sini kita asumsikan biaya peningkatan tim pemasaran itu tadi sebesar 2 miliar teman-teman. Kemudian peningkatan net profit setelah pemasaran kita hitung di sini target revenue dengan menghitung average revenue awal dikali 1 ditambah 20%, yaitu peningkatan revenue karena efek pemasaran tadi. Dan di sini langsung saja 132 miliar rupiah dikali 1,2 menghasilkan 158,4 miliar rupiah. Kemudian net profitnya setelah pemasaran yaitu target revenue dikali net profit margin prediksi yang tadi turun 3% dari 10% jadi 7%, jadi langsung saja 158,4 miliar dikali 7% yaitu menghasilkan 11 miliar 88 juta rupiah. Kemudian kita hitung pendapatan dari investasi instrumen obligasi. Di sini biaya untuk investasi digunakan dari sisa total kas setelah digunakan biaya peningkatan tim pemasaran. Nah, kita hitung awalnya itu biaya investasi dulu ya, karena kan di sini biaya investasi ini digunakan dari sisa total kas setelah biaya peningkatan tim pemasaran sebelumnya. Nah, kas awalnya itu tadi berapa? 50 miliar, kemudian dikurangi biaya peningkatan tim pemasaran yaitu sebesar 2 miliar. Yaitu 50 kurangi 2 yaitu 48. Jadi di sini hasilnya 48 miliar rupiah. Kemudian kita hitung pendapatan investasi obligasi yaitu biaya investasi dikali kupon obligasi. Nah, biaya investasi di sini yaitu tadi 48 miliar rupiah dikali 9% karena ini di soal ya. Ada kupon obligasi 9% dan ini menghasilkan pendapatannya sebesar 4 miliar 320 juta rupiah. Nah,
Kita hitung pendapatan total keuntungan bersihnya ini berapa sih atau total net profit. Nah, total net profit di sini total net profit setelah pemasaran ditambah pendapatan investasi obligasi. Jadi 11.088.000.000 rupiah. Kita tambahkan tadi pendapat investasi obligasi yaitu sebesar 4.320.000.000 rupiah. Itu menghasilkan net profit 15 juta 15 juta 15.408.000.000 rupiah. Nah, strategi yang saya sarankan ini kan menghasilkan total net profit sebesar 15,408 miliar rupiah. Nah, di mana ini lebih tinggi ya dari net profit awal yaitu sebesar 10% dan jauh lebih tinggi dari net profit prediksi 7%. Nah, strategi ini dapat mengatasi ancaman penurunan pendapatan bersih perusahaan sekaligus memanfaatkan dana kas yang ada untuk investasi. Kan tadi kan di SPOT kan saya sebutkan ada cash idle ya, daripada uangnya ditahan, didiamkan saja yang mending buat investasi karena kan bisa menambah revenue juga begitu. Baik, itu jawaban dari saya untuk ujian tengah semester ekonomi manajerial ini. Jika ada salah kata atau pengucapan kata yang berulang atau misalnya kurang berkenan bagi Bapak atau bagi teman-teman atau bagi Kak Gila, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga saya dapat menghasilkan nilai yang terbaik dari jawaban ujian tengah semester ini. Uh, ya, Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di penugasan video selanjutnya. Bye bye, terima kasih dan selamat malam.